Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Boji di channel Ngapakpedia. Oke, kita akan masih membahas tentang gladi bersih ANBKSD ya. Dimana tadi saya sudah upload video tentang langkah-langkah gladi bersih ANBKSD. Ini yang mulai dari penjelasan yang lengkapnya secara umum ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang yang dilakukan Proktor ANBK full online di aplikasinya. Kita akan lebih fokus membahas ke aplikasi Proktor browsernya. Di luar aplikasi sudah saya bahas di video sebelumnya, mulai dokumen yang disiapkan, apa saja yang dikerjakan itu sudah ada. Jadi di video ini kita lebih fokus ke aplikasinya itu ngapain aja gitu teman-teman ya. Jadi, ini adalah tampilan beranda Proktor browser. Nanti kalian silakan login dengan ID Proktor dan password yang ada di web ANBK di menu komputer Proktor, di menu asesmen nasional ya. Nah, selanjutnya kalau sudah login nanti akan tampil beranda Proktor browser seperti ini, teman-teman ya. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak pecah-pecah karena ini hasil screenshotan ya dari panduan. Jadi ini saya ambil screenshot, tapi ya intinya kan hampir sama ya, bisa dibaca lah ya petunjuknya. Ini adalah beranda di mana nanti ada identitas sekolahnya, kemudian nanti ada data statistik ya. Ini hampir tidak penting tapi ya perlu saya sampaikan. Oke. Nah, ini adalah tampilan beranda. Kemudian yang pertama kalian lakukan adalah pertama, teman-teman silakan ke menu kelompok tes ya. Jadi di sini ada kelompok tes, diklik ya, diklik ke kelompok tes. Nanti kalian pilih yang ini dulu, statusnya kepilih nonaktif ya. Selanjutnya pilih harinya, ini misalnya hari pertama atau hari kedua gitu ya. Kemudian pilih sesinya, kelompok adalah sesi ya. Setelah sesinya dipilih, kalian pilih apply. Ya, tinggal klik apply. Nanti nama-nama peserta di sesi tersebut ini akan muncul di sini ya, dan statusnya nonaktif. Maka kalau sudah nonaktif, kalian klik ini yang centang. Ya, diklik nanti akan tercentang semua. Setelah tercentang semua, klik assign. Ya. Sehingga nanti data nama-nama ini akan hilang. Nah, kenapa hilang? Karena statusnya sudah jadi aktif. Nah, kalian tinggal pilih saja kembali ke status di sini. Kembali ke status ini menjadi aktif. Kalian ganti menjadi status yang aktif sehingga nama-nama pesertanya ini sudah aktif dan kalian bisa meminta peserta didik untuk login. Jadi siswa bisa login ketika status di sininya sudah aktif di kelompok tes ya. Jadi itu step pertama, kalau sudah aktif silakan minta peserta didik untuk login. Nah, langkah kedua adalah silakan teman-teman ke menu status tes untuk merilis token ya. Jadi di sini kalian klik ke status tes. Nanti kalian di sini akan tampil kalau hari pertama itu tampilannya adalah satu ya. Satu ini nomornya nomor satu saja. Kalau hari kedua ya jadi nanti akan ada dua gitu ya, atau per sesi ya. Pokoknya intinya kalian silakan sesuaikan dengan kelompok tesnya ya. Di sini kalian nanti tinggal klik release token. Jadi nanti tokennya akan muncul kalau memang sudah waktunya rilis token dan memang dari server sudah memunculkan ya. Jadi silakan dicek saja. Jadi misalnya ini hari pertama, kemudian waktunya, lalu sesi berapa, kalian klik release token untuk menampilkan token yang akan kita gunakan untuk login oleh siswa. Karena saat siswa login itu ada permintaan token gitu ya. Jadi ini nanti dilihat di sini tokennya, di menu release token ini. Gitu ya teman-teman. Oke, itu di status tes. Nanti kalau sudah rilis token, ya tinggal tokennya dibagikan ke siswa, lalu siswa tinggal melanjutkan mengerjakan. Nah, selanjutnya kalian bisa cek ke menu daftar login. Nah, di sini untuk cek peserta yang sudah login dan untuk mereset login peserta bagi peserta yang bermasalah saat mengerjakan ANBK. Ya, jadi nanti di sini akan tampil siapa saja peserta-peserta yang sudah login ke aplikasi
di klien ya, atau sedang mengerjakan gitu ya, nanti akan ada namanya. Misalnya si A bermasalah, kalian klik saja nama si A lalu reset peserta. Di sini ada menunya reset peserta gitu ya. Nah, bagi peserta yang sudah mengerjakan dan di-reset login, itu pekerjaannya tidak akan hilang, jadi tidak usah panik. Dia akan lanjut mengerjakan di soal berikutnya. Intinya jawabannya tetap tersimpan. Jadi jangan khawatir untuk reset login peserta yang bermasalah. Bahkan pindah laptop pun tidak masalah kalau memang laptopnya yang bermasalah. Sehingga pekerjaannya tetap dilanjutkan, tidak akan mengulang dari awal meskipun pindah laptop gitu. Selanjutnya kalian bisa ke menu status peserta. Nah, di status peserta ini kalian bisa memantau siapa yang sedang login, siapa yang sedang mengerjakan, dan siapa yang sudah selesai. Ya, seandainya ada masalah, misal status siswa sebenarnya sudah selesai mengerjakan, tetapi di sini statusnya tidak berubah menjadi selesai, statusnya tetap sedang dikerjakan. Kalian bisa memaksa mengeklik tombol selesai tes yang ini, teman-teman. Nah, ini ya digunakan oleh proktor untuk memaksa siswa akunnya itu selesai tes. Jadi nanti tidak bisa mengerjakan lagi. Ini diklik untuk kasus-kasus tertentu ya, jangan asal klik ya. Ini digunakan untuk misalnya siswa yang bermasalah dan tidak mau melanjutkan atau siswa yang sebenarnya sudah selesai, tapi statusnya di sini tidak berubah menjadi selesai sehingga kalian paksa dengan cara klik selesai tes ya. Jadi ini jangan buat main-main, ini, karena kalau sudah diklik selesai tes anak tidak bisa melanjutkan gitu ya. Jadi ini dipakai untuk situasi yang memang mengharuskan kalian klik selesai tes, kondisinya situasional, oke? Langkah selanjutnya adalah kalian bisa ke menu laporan pengolahan. Ini adalah terakhir yang harus kalian kerjakan di aplikasi Proktor, ya. Jadi di sini digunakan untuk tahap akhir setiap harinya, bukan setiap sesi ya, tapi setiap hari untuk membuat laporan atau bukti bahwa sekolah Anda sudah mengerjakan ANPK di hari tersebut. Misalnya ini kode tesnya dipilih hari ke-1 atau hari kedua, pilih apply. Lalu tanggal dan kode tes, jumlah peserta yang login itu menyesuaikan kondisi di sekolah kalian ya. Nanti tinggal dimasukkan nama proktornya siapa, nama penanggung jawabnya siapa, jadi di sini nama kepala sekolah ya. Kemudian yang mengawasi saat itu siapa. Nanti tinggal dicetak. Setelah dicetak tinggal di-download berupa PDF, teman-teman ya. Jadi seperti itu, tinggal ya simpel saja sih, tinggal ke kelompok tes, mengaktifkan siswa, siswa mengerjakan sampai selesai, selanjutnya kalian tinggal buat laporan pengolahan. Simple kalau servernya lancar. Tapi kalau servernya tidak lancar, biasanya menu yang paling sering digunakan adalah menu daftar login untuk reset login peserta. Karena waktu ANPK SMK sederajat, SMP sederajat, menu itu sering kita pakai untuk yang full online. Begitu teman-teman ya. Jadi beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah menu daftar peserta adalah di sini, jadi karena tadi tidak saya bahas ya, karena tidak terlalu penting bagi saya, tapi ya kita cek saja. Menu daftar peserta adalah menampilkan nama-nama peserta ANPK secara keseluruhan. Di sini daftar peserta nanti akan ada nama-nama siswanya. Menu request reset login adalah menampilkan daftar peserta yang meminta di reset login dari pesertanya, bukan oleh proktornya. Jadi kalau yang tadi itu yang di-reset oleh proktornya. Nah, ini ya. Kalau yang ini reset peserta itu dilakukan oleh proktornya, tapi kalau yang menu request reset itu siswanya yang meminta, ya. Jadi siswanya yang meminta untuk di-reset gitu, ada beda. Jadi yang paling sering biasanya di-reset oleh proktornya di menu daftar login ya. Sesi dan gelombang pada gladi bersih akan terkunci dan pelaksanaan ANPK utama akan sama aturan sesi dan gelombangnya dengan gladi bersih. Jadi jika kalian gladi bersihnya memilih gelombang 1, ada 2 sesi, ya nanti ANPK utamanya akan mengikuti. ANPK utamanya juga akan otomatis ke gelombang 1 dan ada 2 sesi dan seterusnya. Intinya pemilihan di gladi bersih akan sama pemilihannya dengan ANPK utama, hanya beda tanggalnya saja. Gitu ya, teman-teman.
Jadi itu yang dikerjakan oleh Proctor di aplikasi Proctor Browser memang sedikit, tapi biasanya wira-wiri di sini, di daftar login dan di rilis token. Karena kan token itu 15 menit ganti, daftar login itu kalau siswanya sering bermasalah, apalagi kalau yang internetnya kurang stabil. Ini menu 2 dan menu 3 ini sering kalian gunakan, gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu saja petunjuk bagaimana yang dikerjakan Proctor di aplikasi Proctor Browser untuk persiapan gladi bersih maupun ANBK utama. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Oke, saya Heri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.